Jadi Coach Sintayong ini melakukan sebuah perubahan secara bertahap, gak langsung dia melakukan perubahan tersebut atau dia meminta para pemain untuk bermain sesuai dengan keinginan dia. Enggak, perlahan-lahan. Kalau enggak para pemain juga sulit dong mengikuti arahan dia. Kan mayoritas adalah pemain-pemain muda. Tapi ada tapinya nih. Kalau menurut hemat saya, proses yang dijalankan oleh Coach Sintayong dengan progres yang sudah kelihatan, ini belum selesai. Kalau menurut hitungan saya ini baru 40% teman-teman. Nah mungkin kalian bingung loh, masa baru 40%? Iya. Ya teman-teman coba lihat saja susunan pemain starting lineup dari Timnas Indonesia senior ataupun U23 mau main di pertandingan uji coba ataupun ketika bermain di turnamen, pasti ada perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong di starting lineup. Itu mungkin juga terkait dengan strategi, tapi kalau saya melihatnya karena memang Coach Sintayong masih belum bisa menemukan kerangka utama dari Timnas Indonesia senior dan juga U23. Kalau formasi biasa dia rubah kan, taktik juga biasa, ya itulah kehebatan dari Coach Sintayong. Dia tidak selalu memakai formasi yang sama dan juga taktik yang sama, itu kehebatan dia. Tapi kerangka utama ini belum dia dapat. Nah artinya Coach Sintayong ini membutuhkan waktu yang lama teman-teman. Belum selesai proses yang dia jalankan ini. Nah artinya saya juga masih menunggu nanti dari PSSI keputusannya seperti apa untuk memperpanjang kontrak dari Coach Sintayong, atau ya udah setelah Piala Asia untuk Timnas Indonesia senior ya di awal tahun depan, ya mungkin setelah itu Coach Sintayong tidak menjadi pelatih lagi dari Timnas Indonesia. Nah kita kan belum tahu nih, ini kan masih misteri. Memang sebelumnya yang saya baca beritanya bahwa ditunggu dulu nih nanti di Piala Asia seperti apa nih Timnas Indonesia. Dia mintanya A, B, C, D, E. Kalau saya melatih saya minta A, B, C, D, E gitu kepada federasi. Oke. Yang dipenuhi A, B, C. Yang DE-nya dia nggak dapat nih. Lalu kemudian dia harus memutuskan lanjut apa enggak. Dalam situasi apalagi waktu itu COVID, gitu. Akhirnya dia lanjut dengan ini nih yang tidak ada ini, dia cari sendiri caranya, lalu berani memotong satu generasi kan. Itu bahasa yang gue suka, memotong satu generasi. Iya, bukannya menjelekkan atau merendahkan pemain senior, tapi dia sudah melihat bahwa yang bisa dibenahi itu usianya yang 20 ke bawah ini nih. Yang atas sudahlah, biar jalan bermain untuk klub. Dia lalu membentuk sebuah tim yang dia persiapkan untuk U19, U20, senior hampir dari generasi yang sama. Lihat aja, yang dipakai oleh Coach Indra Syafri, pemain-pemain yang juga disiapkan oleh Sintayong kan. Betul. Gitu. Nanti di Asian Games, lihat aja berapa banyak pemain yang dipersiapkan oleh Sintayong yang dipanggil oleh Indra Syafri. Yang kemarin juara di SEA Games juga. Nah itu yang kita lihat prosesnya adalah sebuah langkah untuk mencapai tingkatan level yang lebih tinggi. Yang lain membawa tim ini juara dengan fondasi yang disiapkan Sintayong nggak ada masalah. Kan harusnya kita melihat perbedaan itu. Mata kita jangan hanya fokus kepada piala sih. Gitu. Perubahannya pun menarik. Karena tidak semua pengamat, kalau Bang Wes pikirannya normal nih. Tidak semua pengamat mengatakan bahwa langsung piala tanpa melihat tim kita ini seperti apa, negara kita seperti apa, liga kita seperti apa gitu. Kalau ini lanjut, AFF itu cepat saya dapat. Kalau ini lanjut nih, blueprint yang disiapkan oleh Sintayong, AFF mah dapat. Ya, AFF doang mah dapat. Ayo dapat dengan cara bermain kita dengan tim yang sekarang ini. Ini anak-anak ya, Dewangga dan kawan-kawan. Mau umur berapa lagi? Sampai 5 tahun lagi masih juga timnya kalau mau. Rasanya kurang pantas kalau misalkan dua timnas ini diisi oleh pemain yang sama. Takutnya kekompakan yang dijaganya itu akan berantakan. Jadi Sintayong punya PR besar, dia harus meracik lagi untuk yang senior. Biarkanlah yang U23 di levelnya di U23, jangan dinaikin ke senior, dan cari pemain untuk yang senior ini mungkin menambah naturalisasi ya, karena gue ini orang yang pro dengan naturalisasi. Bagi gue naturalisasi itu adalah hak setiap orang untuk bermain di negaranya. Orang yang dinaturalisasi itu juga orang Indonesia. Jadi jangan gue akan jelaskan tentang itu ntar di akhir video. Gue pernah menjelaskan ini, tapi ntar gue akan jelaskan lagi. Oke? Untuk pemain Indonesia, untuk posisi seperti Ivar itu sangat jarang ya. Itu pemain Indonesia kalau gedang bertahan, mainnya tuh buaduk. Wah, pokoknya lu lihat aja pemain-pemain Indonesia zaman dulu tuh. Kalau sebagai gelandang bertahan tuh udah pasti tampilnya seradak seruduk pokoknya, mengandalkan power. Tapi gue pernah dulu sangat memuji namanya Zulfiandi. Nah sebetulnya itu pemain sama
penampilannya kayak Ivar Yener, tapi Ivar Yener tuh visinya lebih tajam, lebih kuat. Dan Indonesia sangat beruntung memiliki pemain seperti Ivar Yener karena dia bisa pegang bola sangat baik sekali. Itu modal penting buat tim nasional Indonesia. Ini guys, pemain yang kalau saya lihat dari postur tubuhnya itu memang sangat tinggi, dan juga saya belum pernah melihat lah mana-mana permainan yang dia ikuti ini. Tetapi kalau mengikut daripada kemauan Sinteyong ya, Sinteyong akan mengambil pemain keturunan ini, dia bergrade A. Jadi sudah tentulah J.A. Jazz ini mempunyai satu kualitas yang tinggi ya. Nah, sebab itu dia dipanggil untuk membela timnas. Sebab STY, Sinteyong ini seorang pakar dalam melihat pemain-pemain keturunan yang berpotensi. Tengok sajalah yang diambil tuh Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkin Bagot, Ivar Jener, Mark Locke, Lily Pali, itu hampir kesemua mempunyai kualitas yang tersendiri dan bergrade A lah. Saya tengok itu semua grade A guys. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak pernah main-main dalam memilih pemain naturalisasi. Hal itu terbukti dari pemilihan J.I. Zes sebagai kandidat pemain yang dinaturalisasi. J merupakan pemain keturunan Indonesia yang sedang berkarir di Belanda. Saat ini pemain tersebut memperkuat Venezia yang berkiprah di kasta kedua Liga Italia. Arya mengatakan pemain itu masih berusia 23 tahun dan masih dapat berkembang ke depan. J pun bisa dikatakan sedang berada di puncak karir dan permainan saat ini. Ini membuktikan Pak Erick itu kalau memilih pemain betul-betul berkualitas, tidak main-main, kata Arya dalam keterangan, Kamis tanggal 7 September tahun 2023. Pria berusia 52 tahun itu mengatakan timnas Indonesia memang membutuhkan suntikan pemain-pemain berkualitas. Erick Thohir punya standar tinggi untuk memboyong pemain-pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Dia ingin yang diambil itu kelasnya grade A, standar utama Liga Eropa, kata dia. J memang memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Jakarta. Dia lahir di Belanda, di mana kedua orang tuanya tinggal, dan sudah bermain sepak bola sejak usia 7 tahun. Awal karir sepak bola, J dimulai ketika bergabung dengan salah satu klub amatir, SC Brabant, di Mierlo. Saat itu dia bermain selama 1,5 tahun di tim itu. Setelah itu, di usia 9 tahun J dilirik oleh talent scouting dari PSV Eindhoven. Dia pun berlatih di Akademi PSV selama 5 tahun. J melebarkan sayapnya dengan bergabung dengan Akademi VVV Venlo dan Helmond Sports pada 2014. Bertahan 2 tahun di klub tersebut, dia bergabung dengan klub Eerste Divisi lain, FC Eindhoven, dan bermain di tim Akademi Junior. J pun bisa menembus tim utama FC Eindhoven dan mencatatkan 57 penampilan setelah 2 tahun menimba ilmu di sana. Kemudian, J pindah ke Go Ahead Eagles hingga awal musim 2023 dan akhirnya kini bergabung dengan Venezia hingga 2027. Di bawah arahan Sinteyong kini timnas Indonesia di berbagai kelompok umur perlahan kembali menunjukkan tajinya di level Asia di mana skuad Garuda berhasil lolos ke Piala Asia. Setelah sebelumnya timnas Indonesia senior memastikan 1 tiket untuk bisa berlaga di Piala Asia, terbaru skuad Garuda Muda, timnas Indonesia U23 memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Racikan dari Sinteyong meramu timnas Indonesia baik di level senior maupun di level U23 terbukti berhasil. Kombinasi pemain muda dan juga pemain naturalisasi yang dilakukan Sinteyong terbukti membuat timnas Indonesia semakin kuat. Pasalnya, dalam hal naturalisasi, Sinteyong tidak ingin asal menaturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Para pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dipantau dengan teliti untuk menentukan layakkah mereka memperkuat timnas Indonesia. Dan sejauh ini, sejumlah pemain yang sudah dinaturalisasi terbukti memiliki peran penting di dalam skuad timnas Indonesia baik di level senior maupun di level U23. Nama seperti Mark Locke, Jordi Amat dan Elkan Bagot menjelma menjadi sosok penting di skuad timnas Indonesia. Kini dengan adanya sejumlah pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi seperti Sandy Walsh, Ivar Jener hingga Sain Patinama diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda. Media Malaysia, Makan Bola, menyoroti prestasi luar biasa Sinteyong bersama timnas Indonesia. Sinteyong berhasil membawa 3 timnas Indonesia berbeda lolos ke Piala Asia.
Prestasi terbaru yang mencolok adalah pencapaian Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya. Keberhasilan ini terjadi setelah skuad Garuda Muda, julukan timnas Indonesia U23, menjadi juara grup K dalam babak kualifikasi Piala Asia U23 2024. Makan Bola menekankan bahwa prestasi Shin Tae-yong tidak hanya sebatas itu. Pelatih asal Korea Selatan ini juga berhasil meningkatkan peringkat timnas Indonesia dalam peringkat FIFA. Selain itu, timnas Indonesia senior juga berhasil kembali tampil di Piala Asia setelah absen selama 15 tahun. Ini merupakan pencapaian yang sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong juga berhasil membawa skuad senior Indonesia kembali ke Piala Asia pada tahun 2023 setelah 15 tahun absen. Indonesia tergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam, lanjut akun tersebut.